adalah materi pleno yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Pak Dr. Harsunyoto Harjono MPD untuk tahap yang pertama untuk kategori yang kedua, sehingga ini nanti akan menjadi bahan juga yang akan menjadi acuan kita Bapak dan Ibu untuk memperdalam begitu ya apa yang sudah dilakukan di rancangan aksi 1 yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Jadi ini merancang aksi 2 untuk masalah yang kedua Bapak dan Ibu. Ini saya mengingatkan kembali nih Bapak dan Ibu karena seringkali ini yang sering terjadi Bapak dan Ibu. Seringkali kita lupa gitu ya. Seringkali kita lupa bahwa perangkat aksi yang kita buat ini dasarnya adalah masalah dan akar masalah kemarin yang sudah kita tentukan begitu. Sehingga itu nanti yang harus diingat dulu Bapak dan Ibu. Nah, sehingga di bagian pertama yang ingin saya ingatkan adalah bagian 3 hal ini. Sajian ini adalah kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah, ya, memecahkan masalah-masalah sosial yang memang masih rendah begitu. Jadi masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu masih sangat rendah. Bukan berarti masalah sosial itu yang lingkupnya luas sekali, enggak. Ya cukup lingkup yang ada di sekitar mereka. Ya, atau masalah-masalah yang terjadi di mana mereka pun juga mampu gitu ya mengidentifikasi itu. Artinya kontekstual gitu ya, tidak jauh dari apa yang menjadi dunianya mereka yang mereka bisa mencari informasi itu. Nah, ini masalahnya Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti berdasarkan masalah ini saya akan memikirkan begitu ya, pemecahan masalah itu apa, indikatornya apa. Itu akan menjadi satu hal yang akan saya lihat begitu. Kemudian akar penyebab masalahnya. Akar penyebab masalahnya ternyata memang kesempatan siswa ya untuk dilatih itu ternyata masih kurang begitu Bapak dan Ibu. Jadi mereka belum terlatih memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena belum terlatih itu artinya kesempatan mereka menyelesaikan masalah itu pun juga masih kurang begitu. Jadi kesempatan-kesempatan proses belajar yang diberikan belum memberi kesempatan ke sana, melatih itu Bapak dan Ibu. Sehingga yang namanya pemecahan masalah, ya itu kan sebuah keterampilan, ya. Keterampilan itu tidak bisa sekali 2 kali, butuh banyak kali, ya, banyak kali untuk dilatihkan itu. Sehingga mereka terbiasa, ya, dipaksa bisa biasa jadi budaya nantinya. Sehingga mereka bisa dengan cepat ya mengambil keputusan untuk memecahkan masalah ya, decision making-nya luar biasa. Sehingga yang menjadi akar inilah yang nanti akan disembuhkan begitu. Karena mereka belum terlatih, berarti belum banyak kesempatan ke sana, maka solusi yang dipilih adalah model yang mampu ya, model yang mampu memberikan kesempatan untuk melatih mereka memecahkan masalah. Ya. Model yang mampu memberikan kesempatan mereka terlatih untuk memecahkan masalah. Nah, salah satunya adalah problem based learning. Nah, ini problem based learning adalah salah satu model, ya, salah satu model di mana masalah kontekstual itu dijadikan sebagai stimulus, ya, perangsang dalam aktivitas pembelajaran itu sehingga siswanya tertantang, ada apa ini, ya. Akhirnya mereka akan mengidentifikasi betul Bapak dan Ibu, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, dampaknya apa. Kemudian mereka akan berpikir bagaimana ya solusinya ya, akan mencari gitu. Dan dalam konteks contoh yang diberikan ini dibantu dengan audiovisual, jadi dengan media-media yang nantinya akan membantu mereka. Ya, audiovisual bisa dituangkan dalam bentuk video, dalam bentuk PPT yang disajikan di sana juga ada gambar, ada suara yang nanti membantu mereka untuk lebih memudahkan mereka belajar begitu. Nah, ini nanti akan bisa dilihat dari rumusan tujuan dan juga aktivitas pembelajarannya. Jadi betul-betul dipilih solusinya itu yang memberi kesempatan, memberikan peluang terjadinya proses pemecahan masalah. Sehingga nanti indikator-indikator pemecahan masalah itu terpenuhi Bapak dan Ibu. Nah, dari sini kemudian kita coba lihat apa tuh sebenarnya indikator dari pemecahan masalah itu. Nah, apakah nanti PBL itu mampu memberikan fasilitas terhadap indikator-indikator yang ada di sini?
yang merupakan variabel terikat. Variabel terikat itu artinya variabel yang nantinya ditentukan dari aktivitas yang akan kita kerjakan, yang sering disebut sebagai variabel bebasnya. Apa tadi? PBL dengan media audiovisual tadi. Jadi ini terikat, tergantung dari apa yang akan kita lakukan nanti. Apakah ini bisa terpenuhi semua? Gitu. Sehingga nanti dalam menyusun perangkat ini pun indikator-indikator ini harus muncul dalam aktivitas pembelajaran, Bapak dan Ibu. Sehingga mereka akan, nah, bahasa saya itu mendapatkan kesempatan. Gitu. Mendapatkan kesempatan untuk memunculkan indikator-indikator ini, sehingga indikator-indikator ini betul-betul akan menjadi sesuatu yang dibiasakan. Gitu. Salah satunya, misalkan, mengidentifikasi masalah. Sehingga nanti ada kesempatan mereka akan mengidentifikasi. Ya, dari media yang diberikan, persoalan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang dimunculkan itu memunculkan persoalan apa saja dari situ. Nah, kemudian dari persoalan itu mereka akan mampu mengklasifikasikan, oh ini termasuk masalah yang apa ya. Jadi setelah diidentifikasi banyak sekali masalah dari sumber yang sudah disiapkan, mereka akan mengklasifikasikan masalahnya. Masalah terkait dengan apa ditentukan di sana. Nah, setelah mereka mengklasifikasikan, ya, setelah mereka mengklasifikasikan masalah, maka mereka akan mampu menentukan masalah. Oh, ini masalahnya berarti apa ini? Terus dampaknya apa? Nah, ini mereka mampu melakukan itu, Bapak dan Ibu. Dampaknya apa? Nah, setelah mereka menentukan masalahnya apa, dampaknya apa, mereka akan mencoba melakukan eksplorasi, ya, eksplorasi alternatif-alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga mereka mampu mengurai, gitu ya, menganalisis atau mengurai, memecah-mecah dari sekian ini mana-mana yang mungkin menjadi solusinya, gitu. Jadi mirip yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekarang, gitu. Kan pembelajaran berbasis masalah dan Bapak Ibu menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas Bapak dan Ibu, gitu. Nah, setelah menganalisis alternatifnya, baru memilih seperti yang Bapak dan Ibu lakukan, menentukan solusinya, menentukan solusinya. Ya, setelah menentukan solusinya, baru merancang pemecahan masalahnya. Nah, seperti Bapak dan Ibu sekarang ini, merancang gitu ya. Merancang bagaimana solusi itu bisa diterapkan secara baik, maksimal, sehingga masalahnya nanti selesai. Nah, kalau sudah dirancang dengan baik, dilaksanakan, baru dievaluasi. Persis sama yang sedang Bapak dan Ibu lakukan saat ini. Nah, ini adalah indikator dari masalah yang akan diatasi sebagai variabel terikatnya. Variabel yang nanti sangat ditentukan dari tindakan yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian yang kedua adalah indikator tindakannya. Nah, kita lihat sekarang indikator tindakannya. Nah, karena ini indikator tindakannya adalah model PBL, ya, model PBL, maka apa yang kita lakukan dalam pembelajaran itu ya harus sesuai dengan tahapan PBL, Bapak dan Ibu. Indikatornya ada apa saja? Atau aktivitas pembelajarannya ada apa saja? Indikatornya apa saja? Nah, ini harus betul-betul dimunculkan. Jangan sampai nanti milihnya PBL, milihnya Discovery Learning, milihnya PJBL gitu ya. Tapi rasanya rasa gaduh-gaduh. Jadi langkah PBL-nya mana? Nggak ada. Jadi buru-buru sekali. Wah, ini 4C. Oh, ini religius. Oh, ini communication. Nah, ini yang harus mulai dirubah, Bapak dan Ibu. Jadi betul-betul dilihat sintaknya apa saja, indikator di dalam masing-masing sintak itu apa saja. Nah, ini yang harus betul-betul dilakukan, Bapak dan Ibu. Jangan sampai itu ya, apa yang sudah ada kemarin itu dikopi saja. Ini modelnya apa? Oh, modelnya PJBL, Pak. Di mana langkah-langkah PJBL-nya? Loh, kok tidak muncul? Nah, ini PJBL rasa apa? Oh, ini inquiry rasa apa? Gitu. Ini yang sering terjadi, Bapak dan Ibu. Jadi, pilihannya apa,
yang dirancang di pembelajarannya apa itu beda sekali gitu. Oke, jadi ini monggo nanti dicek kembali. Saya sebenarnya menggunakan model apa toh? Ya, model tertentu dengan metode tertentu juga boleh. Nah, seperti apa? Itu yang harus Bapak dan Ibu pegang gitu, nggih. Wah, sudah mulai mengantuk ini ya. Gawat ini ya. Aduh, kalau sudah mulai ke model-model mulai ngantuk Pak ini ya. Bahasanya mulai enggak enak ini Pak. Baik Bapak dan Ibu, ya karena ini PBL, nah seperti yang disampaikan oleh Bu Tia tadi, ada berapa tahapan belajar? Ada berapa tahapan pembelajaran? Atau sintaknya? Ada 5. Nah, dari 5 tahapan belajar itu yang harus diuraikan indikator tindakannya mau seperti apa, Bapak dan Ibu. Nah, indikator-indikator tindakan itulah nanti yang akan, nah ini yang penting. Tadi kan sudah ada indikator tentang pemecahan masalah, nggih. Nah, apakah indikator yang ada di dalam tindakan ini mampu, kalau dalam bahasa obat itu komposisinya. Ya, kalau dalam bahasa obat itu adalah komposisinya. Apakah komposisi yang ada di sini, ya, indikator-indikator dari setiap sintak ini memberi kesempatan atau peluang indikator yang tadi, pemecahan masalah tadi bisa disembuhkan atau terfasilitasi. Contoh misalkan, orang flu gitu ya. Nah, flu itu kan kadang-kadang panas. Nah, kadang-kadang panas nggih. Orang flu itu kadang-kadang panas. Nah, kalau ada indikasi panas, Bapak dan Ibu beli obat flu-nya yang harus mengandung apa, Bapak dan Ibu? Paracetamol. Cek komposisinya. Obat flu-nya ini ada paracetamolnya tidak gitu. Nah, mirip seperti itu Bapak dan Ibu. Analoginya mirip seperti itu. Bagaimana indikator-indikator dari setiap langkah pembelajaran itu sebagai sebuah komposisi gitu ya. Sebagai sebuah komposisi, apakah mampu memberi fasilitas terhadap indikator masalah yang muncul di variabel X tadi. Di sana nggih Bapak dan Ibu nggih. Jadi komposisinya dicek. Dan nanti kalau model yang kita pilih komposisinya tidak memberi kesempatan ke sana, ya maka Bapak dan Ibu perlu melihat kembali begitu. Nah, dari sini muncul Bapak dan Ibu. Misalkan dalam tahap yang pertama atau fase 1 dalam PBL yaitu mengorientasi pada masalah. Ini bagaimana seorang guru akan memberikan orientasi, ya, memberhadapkan siswa pada kondisi real atau kontekstual begitu ya, yang dimana mereka bisa membayangkan persoalan itu, di mana masalah ini nanti akan menjadi satu stimulus begitu ya, stimulus sebagai pendorong begitu. Mereka tertantang untuk menyelesaikan itu. Sehingga di dalam orientasi masalah ini ada aktivitas atau indikator tindakan, itu mulai menjelaskan tentang pengertian masalah sosial. Masalah sosial yang terjadi seperti apa ditunjukkan di sana. Ya, bisa karena tadi audiovisual ya, bisa ditunjukkan dengan video dibantu dengan PPT-nya begitu. Kemudian baru menunjukkan tentang tujuannya. Ya. Kenapa kita perlu melihat masalah sosial itu? Apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Kemudian menjelaskan tentang pentingnya pemecahan masalah dari masalah yang muncul itu, masalah sosial yang muncul itu. Sehingga dari sini Bapak dan Ibu, indikator yang tadi, ini akan mulai gitu ya, mulai akan terpenuhi begitu. Kesempatan-kesempatan untuk mengidentifikasi. Nah, ini mulai begitu ya, mulai ada kemungkinan aktivitas ini terjadi gitu. Ya, dari aktivitas yang terjadi di sini. Kemudian dari proses itu kemudian guru akan mengorganisasikan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran dalam aktivitas tindakan begitu ya, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah. Ya, dari masalah sosial yang ditunjukkan tadi, ada problematik apa ya dalam lingkup sosial yang ada di sekitar mereka.
Kemudian masalah yang muncul di sana, masalah apa saja. Kemudian masalahnya diklasifikasikan. Nah, ini juga sama. Ini memenuhi indikator 2, 3, 4 tadi dari pemecahan masalah. Jadi di sini muncul kemungkinan aktivitas tentang indikator pemecahan masalah. Sehingga dari sini sudah mulai terlihat bahwa PBL ini betul-betul komposisinya dapat menyembuhkan masalah tadi. Jadi mereka sudah diorganisasikan. Ya, karena ciri khasnya PBL itu adalah dalam bentuk tim, begitu ya, 5-8 orang. Ya, kalau muridnya kurang bisa 4, Bapak dan Ibu. Jadi rata-rata 5-8 orang begitu. Untuk mengidentifikasi persoalan yang diberikan. Nah, nanti masalah yang diberikan bisa disajikan dalam bentuk apa? Nanti kita lihat di tujuannya begitu. Karena nanti kaitannya dengan tujuan yang kaitannya dengan ABCD dan juga hot-nya begitu. Dan mereka bisa mengklasifikasikan masalah, kemudian mendeskripsikan masalahnya itu begitu. Kemudian baru dilakukan pembimbingan. Ya, pembimbingan terhadap masalah yang sudah diidentifikasi tadi Bapak dan Ibu. Yang dilakukan apa? Mengeksplorasi masalahnya. Ya, dicari lagi, digali lagi begitu. Sampai akhirnya mampu menentukan alternatif-alternatif dan juga solusi terhebat atau solusi terbaik yang bisa dipilih oleh anak-anak untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Dari sini indikatornya juga sama ini. Nah, ini. Sama toh nggih? Akhirnya apa yang ada di PBL ini memberikan kesempatan ke sana. Baru bagian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Terus merancang. Ya, merancang kegiatannya. Apa yang dilakukan sekarang? Solusinya. Tadi yang terpilih, sekarang rancangan kegiatannya apa? Setelah dirancang, dicoba untuk dilaksanakan. Apakah ini bisa 1 kali pembelajaran? Bisa enggak Bapak dan Ibu? Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengeksplorasi masalahnya lebih mendalam, mencari alternatif, menentukan solusi, merancang kegiatan, melaksanakan kegiatan. Bisa enggak dalam 1 pertemuan sehari selesai? Tidak bisa, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti dalam 1 aktivitas aksi kita, dalam 1 perangkat itu, pasti tidak akan hanya 1 kali pertemuan. Pasti akan terjadi beberapa kali pertemuan, bahkan berhari-hari. Apalagi mereka merancang dan melakukan itu, kemudian membuat laporannya, begitu ya. Ini bukan hal yang singkat, begitu Bapak. Dan sebenarnya itu yang harus dilatihkan kepada mereka. Jadi namanya perbaikan itu tidak buru-buru, Bapak. Betul-betul dilakukan sesuai tahapannya, dan ini akan memberi kontribusi yang benar-benar terhadap kemampuan pemecahan tadi. Ya, dirancang, dilaksanakan, kemudian dilaporkan begitu. Dilaporkan pelaksanaannya seperti apa. Nah, setelah itu baru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, kemudian dievaluasi berdasarkan hasil laporan itu, kemudian dilihat. Kemudian ada perbaikan lagi, kemudian merancang tindak lanjutnya. Apa yang harus dilakukan berikutnya berdasarkan laporan kegiatan yang sudah mereka lakukan. Nah, komposisi dari PBL inilah Bapak dan Ibu yang memberikan peluang selesainya masalah pemecahan masalah matematika tadi. Jadi intinya adalah apakah komposisi variabel bebas X gitu ya, variabel bebas yang kita pilih sebagai solusi itu memberikan jaminan terhadap terjadinya pencapaian indikator-indikator pada variabel terikat yang kita pilih tadi. Nah, ini kalau semuanya terpenuhi, berarti cocok. Komposisinya cocok. Kalau obat ya diberikan, maka sakitnya sembuh. Gitu. Ini berdasarkan analisis kita, Bapak dan Ibu. Dari data,
teoritis maupun empirik yang sudah kita lakukan. Ini harusnya sembuh itu. Harusnya sembuh. Tapi nanti pada saat implementasi kemudian ada hal-hal yang menjadi catatan, Pak. Itu wajar, Bapak dan Ibu. Itu wajar. Karena ini masih tataran teoretik dan empirik yang sudah kita lakukan selama ini. Mengeksplorasi dari studi literasi, wawancara dan sebagainya, pros and con kemarin yang sudah dilakukan begitu. Sehingga kalau ini dilakukan dengan baik, harusnya sembuh. Ya, harusnya sembuh. Jadi intinya tadi di situ Bapak dan Ibu. Apakah komposisi dari tindakan yang kita lakukan atau variabel bebas yang kita lakukan, komposisinya memberi kesempatan untuk tercapainya semua indikator yang ada di variabel terikat begitu. Jadi ini perlu dilihat dan ini menjadi patokan kita untuk menyusun perangkat kita begitu. Ya, sekarang bagaimana proses itu harus dilakukan Bapak dan Ibu? Nah, ini yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Karena ini inovatif begitu ya, maka Bapak dan Ibu tidak lagi bisa ya ngopi begitu saja nggih, ngopi begitu saja, kemudian di screenshot begitu saja. Dari tema-tema yang ada, pemetaan KD yang ada di buku guru dan buku siswa. Bapak dan Ibu akan melakukan itu lagi, memetakan kembali begitu ya. Apa saja yang dipetakan? Ya, karena ini kaitannya dengan tema dan pemetaan KD-nya Bapak dan Ibu. Okay? Jadi nanti mohon ini menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Jadi kita menggunakan pembelajaran inovatif, tapi basisnya masih tematik terintegrasi. Jadi basic atau konteks yang kita gunakan nanti, ya tetap konteksnya adalah tema atau subtema yang kita punya Bapak dan Ibu. Jangan kemana-mana. Nah, kadang-kadang itu merancang pembelajarannya itu temanya apa? Wah lupa Pak, subtemanya apa? Lupa Pak. Ya pokoknya dirancang saja Pak. Waduh jangan. Jadi tadi selain harus dipegang betul gitu ya modelnya, gitu ya indikator model dan juga indikator dari variabel terikatnya atau yang masalah yang kita angkat, kita juga tetap basisnya tema Bapak dan Ibu. Jadi konteks pembicaraan yang digunakan nanti juga konteksnya adalah tema itu gitu. Jangan kemana-mana. Sampai nanti membuat bahan ajarnya pun juga bahan ajar yang waduh kemana-mana enggak karuan. Diikat dari basis tema itu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti berdasarkan masalah terpilih beserta indikator masalah, tetapkan tema pembelajaran yang relevan. Gitu. Jadi cek lagi tema yang ada di sana. Kalau temanya akan disesuaikan, apakah bisa Pak? Diperbolehkan Bapak dan Ibu. Monggo silahkan. Jadi ini kan basisnya kita pencapaian kompetensi. Ya, kalau kompetensinya tercapai dengan tema yang disesuaikan, monggo, tidak masalah. Kemudian setelah temanya ditentukan, Bapak dan Ibu, tetapkan KD yang sesuai dengan tema. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Mawati dan dalam diskusi yang disampaikan Pak Nyoto beberapa waktu lalu, begitu ya. Jadi kalau KD-nya, ini yang kami sering sampaikan, kami sering ingatkan itu di situ Bapak dan Ibu. Wah nanti indikatornya kan bisa dikembangkan Pak. Ya dikembangkan, tapi juga tidak kemudian KD-nya levelnya apa gitu ya. Indikatornya levelnya sudah melebihi. Nah, nanti kan pasti tercapai Pak. Kan melebihi. Ya, tapi konsep berpikirnya kan tidak begitu Bapak dan Ibu. Sehingga yang lalu kami sepakat di tim itu, kalau KD-nya mau disesuaikan atau mau ditambahkan supaya sampai muara akhirnya adalah hot, maka Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap KD itu. KD-nya disesuaikan dulu Bapak dan Ibu. Ya, karena itu menjadi ukuran tertingginya Bapak dan Ibu. Nah, kalau ukuran tertingginya saja sudah dilampaui dengan indikator yang menunjukkan ketercapaian KD-nya itu, maka ya, secara logika pun juga nggak akan masuk Bapak dan Ibu. Jadi, diberikan kesempatan untuk penyesuaian. Apakah boleh dimulai dari lot dulu Pak, untuk sampai muaranya hot? Ya, beberapa waktu yang lalu disampaikan, ya itu dimungkinkan begitu. Itu dimungkinkan. Tapi saya yakin Pak, bahwa proses ini sudah dilalui dan saya sudah bisa langsung mencapai ke hotnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah yakin,
bahwa peserta didiknya sudah sampai ke lotnya tadi, kemudian langsung ke hotnya sebagai bentuk modifikasi atau penyesuaian KD, monggo Bapak dan Ibu. Catatannya itu nggih, siswanya betul-betul dilihat. Ya, siswanya betul-betul dilihat apakah kompetensi lotnya itu sudah dilalui dan sudah dicapai secara matang, mantep bagi mereka. Kalau oke, langsung hot, enggak masalah begitu. Oke, nggih, tetapkan KD-nya sesuai tema tadi. Kemudian yang ketiga adalah buat pemetaan KD dan indikator. Ya, pemetaan KD dan indikator sesuai dengan tema dan masalah yang akan dipecahkan. Jangan lupa Bapak dan Ibu, sesuai apa ini? Tema dan masalah. Itu dipegang terus Bapak dan Ibu. Nah, nanti indikatornya oke, kemudian tujuannya baru menyusun skenario-nya nantinya. Ya. Tapi paling tidak dalam 3 komponen besar ini. Nah, sekarang kita lihat satu-satu Bapak dan Ibu. Kita lihat satu-satu. Nah, ini Pak Nyoto sudah memetakan satu contoh yang luar biasa ini, yang bisa kita gunakan bersama Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh untuk kelas 5 SD, nggih. Tema 2, subtema 1. Ini udara bersih bagi kesehatan, kaitannya dengan dampak sosial akibat pencemaran udara. Nah, ini disesuaikan nantinya Bapak dan Ibu, supaya menjadi satu hal yang tidak jauh juga dari apa yang sedang dibicarakan, tetapi ini menjadi hal yang kontekstual terhadap lingkungan mereka. Jadi di kelas 5, tema 2, subtema 1, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Ini kaitannya dengan pencemaran udara, nggih. Ya, ini ada 3 muatan Bapak dan Ibu yang dipadukan dalam aktivitas ini. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian yang kedua adalah IPS begitu. Nah, nanti untuk yang PPKN memang ini tidak mudah ya Bapak dan Ibu, nggih. Untuk yang 1 titik sekian dan nanti monggo lah disesuaikan begitu. Nah, ini untuk bahasa Indonesianya 3.2 Bapak dan Ibu, ini mengklasifikasikan nggih, informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana nggih, dengan indikatornya ini Bapak dan Ibu. Dan ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini juga memberikan, karena ini kaitannya dengan informasi Bapak dan Ibu, nggih, mengklasifikasikan informasi ya, sehingga nanti mereka akan mampu mengidentifikasi dulu, kemudian mengklasifikasi, baru mendeskripsikan masalahnya. Nah, sehingga juga ini dilalui dari lot dulu baru ke hotnya begitu. Nah, ini juga nampak Bapak dan Ibu, ini juga nampak dari indikator tadi, masalah tadi, pemecahan masalah dan juga indikator yang terjadi di mana tadi, PBL-nya nggih, muncul juga di sana. Nah, kemudian IPS-nya adalah menganalisis peran. Nah, ini sudah masuk ke C4-nya begitu. Nah, ini indikator masalahnya apa? Ya, menentukan dampak, menganalisis alternatif, dan menentukan solusi. Nah, ini menganalisis itu artinya ini sudah mulai memecah-mecah mana begitu ya. Baru nanti mengevaluasi dan menentukan yang paling baik. Nah, ini sudah masuk ke C4, C5-nya sudah nampak di sana. Yeah. Kemudian untuk yang PPKN-nya, ya, untuk yang PPKN-nya 2.3-nya adalah menunjukkan sikap tanggung jawab. Kemudian yang 2.4-nya adalah mengevaluasi sikap tanggung jawab. Nah, sehingga indikatornya bisa kami tentukan, yaitu menyatakan sikap, mewujudkan sikap, menunjukkan sikap, dan mengevaluasi sikap. Jadi endingnya tetap akhirnya menjadi hot gitu. Nah, ini pemetaan yang sudah kami lakukan, gitu ya, yang sudah dilakukan begitu, dan ini nanti yang akan memberikan peluang terlaksananya PBL secara baik sesuai dengan sintak dan juga indikator langkah-langkah pembelajarannya tadi, dan juga memberi peluang tercapainya pemecahan masalah tadi, Bapak dan Ibu. Jadi dari sini pun juga sama, sudah memberikan satu rangkaian kompetensi, ya, satu rangkaian kompetensi yang dibalut dalam tema ini atau subtema ini, yang akhirnya nanti akan memberi peluang peserta didiknya kemampuan pemecahan masalahnya menjadi meningkat. Ya, karena dari sisi kompetensi pun juga sejalan gitu ya.
Sehingga peluang untuk terjadinya proses pembelajaran dengan PBL secara baik itu akan terjadi. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, setelah indikatornya ditetapkan, maka bagian yang berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran ini ada dua hal nanti yang menjadi perhatian kita, Bapak dan Ibu. Ini saya tambahkan dulu, ya. Ada dua hal yang ditambahkan di sini, yaitu harus memenuhi A, B, C dan D-nya, dan juga apa? Harus memenuhi hot-nya. Nah, ini yang betul-betul nanti kita harus cek bersama, Bapak dan Ibu. Kita tentukan tujuan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Perhatikan di sini Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang menjadi kunci kita untuk melihat rumusan dari tujuan pembelajaran ini yang dikaitkan dengan ABCD dan juga output. Dan kata kerja operasional yang ada di sini Bapak dan Ibu, semuanya diambil dari indikator dari setiap muatan yang sudah dirumuskan tadi. Ya, ini mulai dari mengidentifikasi, ya Bapak dan Ibu. Ini yang pertama tadi ya bahasa Indonesia, nggih. Mengidentifikasi, ya, kemudian mengklasifikasikan, kemudian menentukan, menganalisis. Nah, ini semua diambil dari indikator tadi. Indikator dari masing-masing muatan yang sudah kita rumuskan. Dan sekarang kita lihat, Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini. Mana, kalau A-nya sih gampang, ya. Kalau A-nya gampang, ya. Sekarang B, C, dan D-nya mana, Bapak dan Ibu? B-nya yang mana? Behavior-nya. Behavior-nya mana, Bapak dan Ibu? Masalah yang sering terjadi, Pak. Ya. Gimana? Mengidentifikasikan dengan cepat tiga masalah. Iya, mengidentifikasi masalah sosial ya Bapak dan Ibu, nggih. Betul nggih? Mengidentifikasi masalah sosial. Jadi kemampuan atau perubahan yang diharapkan itu adalah tentang bagaimana mereka mengidentifikasi masalah sosial. Kondisinya bagaimana Bapak dan Ibu? Kondisinya gimana Bapak dan Ibu? Kondisinya? Setelah memperoleh penjelasan masalah-masalah sosial. Ya. Jadi setelah mereka, kondisinya itu ada penjelasan dulu dari guru, nggih Bapak dan Ibu, nggih. Penjelasan itu dilakukan setelah mereka menyimak, nggih, rekaman berita ini, nggih. Jadi setelah mereka menyimak itu gurunya menjelaskan. Jadi kondisinya dijelaskan berdasarkan informasi yang ada di rekaman berita yang sudah diberikan. Degree-nya mana Bapak dan Ibu? Tiga masalah sosial yang dapat terjadi. Ya, minimal 3 masalah sosial, nggih. Jadi sudah terukur di sana Bapak dan Ibu. Dan nanti juga harus didasarkan pada kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lengkap tidak? Jadi 3 masalah itu kemudian ditinjau dari kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Gitu. Kemudian unsur hot-nya di mana Bapak dan Ibu? Unsur hot-nya di mana? Oh, hot-nya sudah, nggih. Yang apa namanya? Ending-nya, nggih. Ini hot-nya iya, begitu ya. Ending-nya hot, kemudian satu lagi kurang. Tip X Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi yang saya maksudkan ya, tip X. Nah, ini tip X-nya lali gitu ya. Bentar. Apakah ada yang hilang?
Semoga tidak ada yang hilang. Oke. Ya. Monggo Bapak dan Ibu. Hotnya tadi sudah nggih, karena ending akhirnya adalah hotnya begitu. Jadi sudah mulai. Ya. Mulai dari lotnya kemudian menuju hotnya sudah nampak gitu. Nah, ini sudah mulai menganalisis sampai menentukan, itu berarti mengevaluasi, dan ini yang ke Oke. Kemudian unsur tipeknya mana Bapak dan Ibu? Unsur tipeknya mana? Jadi tipek itu tidak hanya semata-mata PPT. PPT. Media Jadi, PPT, Pak. Rekaman. Jadi Bapak dan Ibu biasanya hanya concern kepada teknologinya saja. Hati-hati Bapak dan Ibu nggih. Jadi yang dimaksud tipek di sini adalah integrasi Bapak dan Ibu ya. Kemampuan untuk mengintegrasikan dari 3 komponen. Teknologi, pedagogi, dan juga konten Bapak dan Ibu. Jadi tidak sekedar teknologinya yang kita lihat ya, tetapi lihat dulu kontennya apa gitu ya. Kontennya apa, kemudian cara untuk menyampaikan konten itu dalam rangka mencapai kompetensi itu caranya bagaimana, sehingga butuh apa gitu Bapak dan Ibu. Oke, di sini kan kaitannya dengan apa namanya? Untuk bahasa Indonesianya nggih, bagaimana mengidentifikasi. Bagaimana mengidentifikasi yang kaitannya dengan masalah sosial itu. Jadi itu konten yang akan diberikan dalam rangka untuk mencapai kompetensi tadi Bapak dan Ibu. Kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana itu artinya dengan pedagoginya. Kalau gurunya mau menjelaskan, ya, berarti butuh apa di sini Bapak dan Ibu? Kalau mau menjelaskan supaya penjelasan itu biar maksimal dan siswanya lebih tertarik, gitu, butuh apa? Media. Iya. Butuh media, gitu. Media. Nah, saat ada kebutuhan itu memunculkan media yang cocok, nah itulah sudah bicara integrasi antara konten pedagoginya dengan media yang dibutuhkan, yaitu teknologinya begitu. Media PowerPoint Bapak dan Ibu. Nah, supaya proses penjelasannya ini lebih mudah, tantangannya ada, sebelum dijelaskan mereka diberi apa? Perhatikan di sini Bapak dan Ibu. Apa ini? Rekaman berita. Ya, Rekaman jadi berita. mereka sudah dapat aktivitas, kemudian baru yuk sama-sama. Nah, dari sini akan muncul betul-betul integrasi antara 3 komponen itu Bapak dan Ibu. Kontennya apa? Saya akan melakukan itu dengan cara apa? Supaya informasi ini sampai ke anak-anak. Berarti saya butuh apa? Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ditanya tipek itu, jawabannya itu. Jangan PPT, rekaman berita. Bukan itu Bapak dan Ibu. Jadi harus mampu menjelaskan hubungan dari ketiganya. Apa yang akan disampaikan? Caranya bagaimana? Butuh apa gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nanti kalau pas uji komprehensif jawabnya begitu nggih. Pak, ini kontennya ini, Pak, gitu ya. Nanti cara saya akan menyampaikan kan seperti ini, maka saya butuh ini, begitu. Jika kemampuan mengintegrasikan itulah yang disebut sebagai tipek Bapak dan Ibu. Jadi kerangka kerja tipek itu memberikan kerangka pemikiran kepada kita, karena kita punya pengetahuan tentang itu, bagaimana mengintegrasikan itu dengan baik, gitu. Yang nomor 2 pun juga sama, Bapak dan Ibu. Yang nomor 2 pun juga sama. Jadi mengklasifikasikan masalah ini juga masalah terkait dengan masalah sosial tadi, begitu. Nah, ini konten yang akan diberikan, begitu. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan?
Dengan cara apa ini Bapak dan Ibu? Diskusi kelompok. Diskusi. Ya, diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Dari yang nomor 2 ini, apa yang masih kurang yang kita perlu tambahkan lagi, Bapak dan Ibu? Jadi, kontennya tentang masalah sosial, ya, bagian kompetensinya adalah bagian untuk mengklasifikasikan begitu, akan dilakukan diskusi begitu. Ada kebutuhan media di sini? Karena di sini ada menyajikan tabel, ya kan? Berdasarkan jenis dalam tabel yang telah disediakan. Supaya diskusinya boleh berjalan dengan baik, ada tidak yang perlu ditambahkan di sini? Ada tidak yang perlu ditambahkan? Ya, apa Bu yang ditambahkan? Ini biasanya kalau kita akan memimpin diskusi, nanti silakan anak-anak disalin di tabel yang sudah ada begitu. Soal-soal? Soal-soal? Bukan. Jangan soal-soal dulu. Ini kaitannya dengan tip X-nya Bapak dan Ibu. Terkait dengan tip X-nya. Kalau ABCD-nya kan sudah muncul di sana ya. Tip X-nya tadi kan kontennya sudah ada, pedagoginya sudah ada. Teknologinya? Teknologinya apa, Bapak dan Ibu? Teknologi yang sudah terlihat di sini. Teknologi, nah, kadang-kadang kita berpikir teknologinya mesti high teknologi, gitu ya, mesti ono PPT-nya dan sebagainya. Nah, dalam hal ini sebenarnya tidak tersaji secara eksplisit begitu ya. Kemudian menunjuk pada teknologi begitu. Jadi berdasarkan jenisnya dalam tabel yang telah disediakan. Jadi Bapak dan Ibu menyediakan tabel dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada implementasi teknologi di sana. Meskipun tidak tertulis misalkan, mesti PPT, video atau apa. Bisa jadi nanti ya, misalkan ya, yang didampingi guru dengan bantuan PowerPoint tadi misalkan ya, bisa juga di sana ditambahkan. Tapi paling tidak di sini pada saat Bapak dan Ibu sudah menyajikan tabel yang digunakan, ini sebenarnya sudah masuk ke teknologinya, meskipun masih low teknologi begitu. Jadi mereka tidak hanya menulis dalam kertas kosong ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah menyediakan LKPD di sana sebenarnya begitu ya. Berupa tabel. Iya, berupa tabel itu teknologi juga begitu. Jadi nanti untuk teknologi itu mulai dari low sampai ke high teknologinya begitu. Begitu nggih Bapak dan Ibu nggih? Nah, ini sudah kita lihat juga dari sini. B-nya ada nggih, mengklasifikasikan masalah terkait dengan masalah sosial tadi. Degree-nya apa di sini tadi? Degree-nya apa? Degree-nya apa? Degree-nya? Mengklasifikasi itu behavior-nya, Bu. Dalam tabel. Nah, berdasarkan jenisnya dalam tabel yang telah disediakan. Ya, jadi memang mereka jenisnya harus sesuai gitu ya, dan dituliskan itu di dalam tabel yang sudah disediakan. Jadi tidak lagi ditulis sembarangan. Ini jenisnya sudah muncul Bapak dan Ibu. Jadi berdasarkan jenisnya tidak diklasifikasikan menurut Carpe Diem, ya, berdasarkan jenisnya yang kemudian dituliskan ke dalam tabel yang sudah disediakan bagi bentuk teknologinya tadi begitu. Nah, ini semua berhubungan dari satu proses ke proses yang berikutnya Bapak dan Ibu. Mengidentifikasi, ya, mendeskripsikan, kemudian menentukan, menganalisis dan seterusnya. Dan kegiatan-kegiatan ini betul-betul tadi diuraikan dari sini Bapak dan Ibu. Nah,
dari sini. Ya, dari sini. Dari sini. Jadi betul-betul dirumuskan secara baik, ya, dirumuskan secara baik. Dan di situ sudah nampak ABC-nya, hot-nya, ya. Meskipun mulai dari low dulu, lot-nya enggak apa-apa gitu ya, tapi ending-nya hot gitu, dan tipeknya sudah nampak begitu. Begitu nggih Bapak dan Ibu nggih. Nah, sampai nanti setelah mereka menentukan, kemudian menganalisis pemecahan masalahnya, kemudian mereka akan melakukan kegiatan wawancara. Nah, ini kan tidak mungkin satu hari selesai gitu ya. Jadi nanti akan beberapa kali kegiatan. Jadi setelah mereka mendapatkan ini tadi, Bapak dan Ibu, ya, mendapatkan ini tadi, hasil eksplorasi ya, menentukan minimal ada 5 ya, 5 dampak sosial tadi, menentukan 5 dampak sosial. Kemudian mereka akan melakukan wawancara, menganalisis pemecahan masalahnya. Kemudian mereka akan ada yang tercopy ini ya. Oh, oke Bapak dan Ibu, ini makanya ada kelebihan 1. Ada yang sama, ini saya hapus saja yang 1. Oke. Ya. Oke. Setelah mereka menganalisis ya berbagai kemungkinan alternatif tadi, baru mereka Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, berdasarkan berbagai kemungkinan solusi pemecahan masalah, peserta didik mampu menentukan satu. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu sudah lakukan. Ini sama persis dengan rumusan yang tadi Bapak dan Ibu. Rumusan yang ada di indikator pemecahan masalah tadi, indikator tindakan dari sintaksnya PBL, indikator dari pemetaan KD yang ada di masing-masing muatan yang dipetakan dalam subtema tadi. Jadi betul-betul semuanya terintegrasi, menggambarkan tentang bagaimana proses sintaknya dan indikatornya, dan semuanya memberi kemungkinan, ya, kemungkinan dan kesempatan tercapainya indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah. Oke. Mereka menentukan, ya. Kemudian bagian yang berikutnya, ini tadi sudah bahasa Indonesia dan IPS-nya, Bapak dan Ibu. Bagian berikutnya terkait dengan PPKN-nya. Setelah mereka menentukan cara atau menentukan satu cara terpilih mereka, dan mereka baru menunjukkan tanggung jawab mereka untuk merancang satu kegiatan. Nah, berarti tadi ada masalah sosial yang terkait dengan tadi pencemaran, nggih. Pencemaran lingkungan akibat asap, nggih. Nah, kemudian mereka, ya, salah satu perwujudan rasa tanggung jawab, nggih, sebagai warga negara, ya, peserta didik menyatakan sikap tanggung jawab dengan merancang satu kegiatan bakti sosial sederhana. Ya, bukan berarti melibatkan SRT itu, ya enggak ya Bapak dan Ibu. Sederhana saja. Dalam rangka mengatasi dampak sosial akibat kebakaran hutan. Nah, ini yang kaitannya dengan tema tadi. Gitu. Kemudian baru didampingi, ya. Tadi sudah merancang kegiatannya, kemudian didampingi gurunya untuk melaksanakan. Nah, bakti sosial sebagai bentuk tanggung jawab tadi, sebagai bentuk partisipasi mereka, ya, sebagai warga dalam lingkungan itu, begitu. Baru mereka nanti setelah melaksanakan, mereka akan, ya, setelah melakukan itu, nggih, tadi dia menunjukkan sikap tanggung jawab dengan melaporkan kinerjanya, apa yang didapatkan mereka membuat laporan itu. Ya, dalam bentuk laporan tertulis. Ini saya tambahkan supaya nanti degree-nya muncul di sana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bakti sosial yang telah dilaksanakan. Dalam laporan tertulis, begitu. Nah, berdasarkan laporan itu, peserta didik mengevaluasi, ya, mengevaluasi sikap tanggung jawab dengan menunjukkan sekurang-kurangnya 4 kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan itu. Jadi ABC-nya dapat, ya. Kalau ini kan menunjukkan kelebihan kekurangan kan berarti sudah melakukan evaluasi Bapak dan Ibu.
Kalau tadi kan ini sudah membuat laporan, berarti meng-create ya. Nah ini hotnya sudah dapat, tip X-nya juga dapat di sana. Gitu. Nah ini langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Mulai dari indikator kemampuan pemecahan masalah sebagai masalah tadi, indikator dari sintak, dari model terpilihnya, sampai ke rumusan tujuannya. Baru nanti kita masuk ke dalam aktivitas untuk merancang aktivitas pembelajarannya Bapak dan Ibu. Ini sudah dibuat dengan baik. Wah, nanti masuk ke aktivitas pembelajarannya meleto lagi. Nah, jangan. Jadi aktivitas pembelajaran itu dibuat sesuai dengan skenario ini Bapak dan Ibu. Jadi dalam tujuan itu sudah memberikan satu arahan aktivitasnya seperti apa. Nah, kita lihat sekarang aktivitasnya seperti apa. Sehingga nanti semuanya runtun, Bapak dan Ibu. Semuanya runtun. Ya. Semuanya runtun. Nah, ini silahkan diperhatikan di sini Bapak dan Ibu. Ya. Ini aktivitas gurunya, ini aktivitas peserta didiknya. Pasti Bapak dan Ibu nggih, bagian pendahuluan ini pasti nggih. Menyiapkan peserta didik, menyampaikan tema dan tujuannya ini perlu dilakukan. Dan nanti dilakukannya tidak harus dibacakan secara pada saat nanti peer teaching nggih Bapak dan Ibu nggih. Jadi nanti disampaikan secara singkat tapi berisi gitu. Tidak dibacakan, nggih. Kemudian melakukan apersepsi sebagai cara kita untuk melihat kemampuan awal mereka, melihat pengetahuan awal mereka, melihat apa yang sudah mereka ketahui dari apa yang akan kita ajarkan. Itu mulai ya menjelaskan tentang pengertian kaitannya dengan tadi nggih. Tentang masalah sosial tadi nggih, tujuannya pentingnya belajar untuk memecahkan masalah sosial. Nah, ini mulai mengorientasikan. Ya. Mengorientasikan pada kondisi mereka untuk mengarah pada persoalan yang nanti akan mereka dapatkan begitu. Nah, masuk dalam kegiatan intinya. Ya. Ini meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah secara individu atau berkelompok nggih, berdasarkan video tadi. Sama persis gitu. Sama persis. Sama persis seperti yang ada di tujuan tadi begitu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh peserta didik juga sama. Pada saat pendahuluan juga sama. Menyiapkan diri, menyiapkan peralatan yang oleh menyimak dan bertanya dan menanggapi nggih, dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Kegiatan intinya juga sama. Kalau dalam aktivitas gurunya siswa diminta untuk mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh siswanya. Ya, siswa mulai ya secara individual atau secara kelompok nggih, nanti sesuai dengan rancangan kita atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita, menyimak video tentang kebakaran hutan sambil mengidentifikasi minimal 3 masalah sosial yang ada dan mungkin terjadi. Sama seperti ini. Ya. Kemudian setelah mereka mengidentifikasi begitu ya, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dari masalah sosial dalam hal ini adalah kebakaran hutan, mereka akan diminta untuk mengklasifikasi ya, masalah yang telah teridentifikasi secara berkelompok yang setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, ini sudah mulai. Jadi sudah dikondisikan begitu ya, dikondisikan mereka berkelompok, kemudian mereka mengklasifikasikan itu. Diskusilah mereka terjadi di sana. Nah, ini juga sudah mulai menunjukkan indikator dari kemampuan pemecahan masalah. Mulai dia mengidentifikasi, mengklasifikasi. Dan yang terpenting di sini Bapak dan Ibu, ada degree yang harus dipenuhi tadi, ya. Mereka menuliskan di tabel, kemudian ada degree yang harus dipenuhi, yaitu minimal 5 masalah dari yang ringan, sedang dan berat menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi Bapak dan Ibu harus menyediakan ini LKPD atau tabel yang nantinya akan membantu mereka untuk mengidentifikasi ini begitu. Sehingga kebutuhan akan media LKPD-nya apa yang dibutuhkan itu dari rumusan tujuan tadi dan aktivitas pembelajaran yang terjadi nantinya begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagian yang ketiga, guru minta setiap kelompok mendeskripsikan satu masalah yang akan dipecahkan. Ya tadi memilih kan ya. Masalah yang akan
dipecahkan. Nah, ini mulai sama di sini. Jadi ini adalah impact atau implikasi dari apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian bagian keempat, guru mengajak peserta didik. Nah, ini kalau punya ya, kalau punya di lab komputer begitu. Kalau tidak punya, apa yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu? Kalau tidak punya, apa yang disiapkan oleh gurunya? Bisa enggak? Kalau laptop gurunya satu, kemudian isi internet, kemudian gantian begitu. Gurunya punya laptop enggak ini? Punya. Nah, punya Bisa, nggih. Nah, bisa gantian ya, bisa gantian Bisa. nanti mencari, diarahkan. Ya, atau juga bisa Bapak dan Pakai Ibu handphone. pakai handphone juga bisa. Nah, handphone bisa. Nah, sekarang Muridnya nggak bawa HP, Pak. ya, bisa dikondisikan, Bu. Bisa disampaikan. Kalau tidak punya HP, ya paling tidak misalkan HP gurunya dan laptop gurunya, nggih. Atau beberapa siswa yang memang dimungkinkan boleh. Kalau tidak ada juga, Pak, ya Bapak dan Ibu mulai buatkan sumber cetak kan, Bapak dan Ibu kan bisa membuat clipping informasi terkait dengan itu. Bisa dilakukan, di print, dibuat menjadi kopi sesuai sebanyak kelompok itu. Mereka akhirnya mencari di situ. Kan bisa juga. Kalau memang tidak ada di situ. Apakah juga teknologi? Ya teknologi Bapak dan Ibu. Ngeprint, delete dan sebagainya itu teknologi juga digunakan di sana. Yang mereka biasanya tidak bisa mencari informasi, mereka punya buku ajaib atau buku saku yang Bapak Ibu sediakan, ini juga teknologi begitu. Nah, ini betul-betul semua sesuai dengan yang dirancangkan. Dan peserta didiknya sama mengeksplorasi. Kita lihat langkah berikutnya yang kelima. Nah, kemudian ini kaitannya dengan wawancara, nggih. Nah, nanti kan setelah mereka mendapatkan ini Bapak dan Ibu memilih satu masalah, nggih. Setelah mereka memilih satu masalah, langkah berikutnya tadi kan, nah, kalau lupa kita lihat lagi. Apa yang dilakukan? Wawancara. Ya, wawancara. Nah, untuk wawancara ini, apakah mereka tanpa bekal? Ya, harus dibekali Bapak dan Ibu. Datang wawancara, Pak D. Om, ya harus dibuatkan lembar kerjanya. Ya, panduan wawancaranya, apa yang harus ditanyakan, ya. Instrumennya. Instrumen wawancaranya disediakan sehingga mereka merekap hasil wawancara itu dengan mudah juga. Kalau ada alat rekamnya, HP punya, ya direkam dulu. Kalau nanti ada yang kelewatan bisa dicek lagi. Tapi paling tidak, mereka kita bantu untuk kita siapkan LKPD untuk prosedur wawancaranya. Yang di awal tadi, misalkan mengklasifikasikan, kemudian membuat dalam bentuk tabel, kalau dibuat LKPD, boleh juga Bapak dan Ibu. Buat LKPD juga untuk merekap informasi, masalah yang didapatkan, mengklasifikasikan, mendeskripsikan, ditulis di situ. Buatkan LKPD-nya juga bisa. Sehingga LKPD muncul itu bukan untuk mengukur kemampuan mereka. Ini alat bantu untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kalau butuh LKPD di sini, siapkan Bapak dan Ibu. Ya, siapkan karena mereka butuh untuk merekap itu. Ya, kembali ke wawancara. Akhirnya mereka masuk ke bagian eksplorasi terhadap solusi terpilihnya mereka. Untuk dianalisis begitu ya. Berapa banyak dari masalah yang sudah muncul itu kemungkinan alternatifnya itu apa saja. Diwawancarai sumbernya itu. Ya. Peserta didik apa ya? Pasti melakukan wawancara ini. Setelah itu mereka diminta untuk menentukan satu solusinya. Nanti diingatkan Bapak dan Ibu, di bagian yang kelima ini, karena ini akan mencari alternatif, usahakan mereka mendapatkan lebih dari satu. Karena kemarin waktu saya ngajar, Pak ini cuma dapat satu. Lalu. Wong alternatif kok satu. Ya alternatif itu berarti artinya lebih dari satu Bapak dan Ibu. Supaya nanti pada saat Bapak dan Ibu menentukan satu pilihan setelah dianalisis begitu ya.
itu betul-betul bisa ditentukan solusinya. Nah, ini sudah mulai terjadi penyelidikan Bapak dan Ibu. Jangan lupa tadi ya, warna-warna kuning ini sudah mulai nggih. Ini adalah sintak pertama PBL, ini sintak yang kedua tadi. Kemudian ini sintak yang ketiga nggih Bapak dan Ibu nggih. Sintak yang ketiga, mulai penyelidikan untuk menentukan solusi masalahnya. Kemudian guru mendampingi kelompok diskusi untuk mengamati pernyataan sikap, ya, berkomitmen apa begitu ya, dalam merancang satu kegiatan bakti sosial. Nah, ini sudah mulai dari hasil solusi yang terpilihnya mereka baru menentukan nanti apa yang harus kita lakukan ya. Mereka merancang begitu. Merancang, nah ini masih sintak yang ketiga. Kemudian baru mereka melakukan pelaksanaan terhadap apa yang sudah mereka rancang. Nah, kemudian setelah mereka melaksanakan, ya, nah ini mulai lagi. Bagian yang kedua adalah rancangannya, bagian yang ketiga ya. Jadi merancang, melaksanakan, baru bagian yang ketiga ini mengembangkan dan melaporkan hasil karya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk membuat laporan. Laporan yang sudah mereka buat, laporan yang berisi tentang apa yang mereka sudah lakukan dalam kegiatan bakti sosial sederhana tadi. Mereka mencoba untuk melaporkan itu. Nah, ini sudah diberi acuan apa yang harus dilaporkan, mereka sudah diberi arahan. Nah, setelah itu bagian yang terakhir, sintak yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi dari hasil itu. Jadi dari laporan itu kemudian direfleksikan bersama apa yang didapatkan. Kemudian menunjukkan tadi berapa? 4 kelebihan dan 4 kekurangan dari apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk evaluasi sikap tanggung jawab tadi kepada itu. Jadi semua sintaknya masuk, gitu ya. Semua sintaknya masuk, indikator sintaknya juga masuk, indikator dari pemecahan masalahnya juga masuk, gitu. Sampai bagian yang berikutnya. Nah, ini kadang-kadang yang seringkali menjadi persoalan kita juga Bapak dan Ibu. Ya, menjadi persoalan kita juga terkait dengan ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini yang seringkali juga dilupakan oleh kita Bapak dan Ibu. Ini adalah materi-materi pembelajaran yang ada pada perangkat pembelajaran kita, khususnya dalam RPP kita. Kenapa ini perlu disampaikan juga? Karena seringkali kita lupa begitu Bapak dan Ibu. Jadi apa saja yang harus disajikan di materi pembelajaran kita? Karena tadi kan kaitannya dengan kompetensi bahasa Indonesianya misalkan Bapak dan Ibu ya. Kan bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mengklasifikasi, bagaimana mendeskripsikan begitu kan? Berarti materi-materi yang harus disajikan di sana, yang pertama, ya cara mengidentifikasi masalah melalui gambar, teks atau video itu seperti apa caranya. Berarti Bapak dan Ibu menyiapkan itu. Gitu. Cara mengidentifikasi masalah yang baik itu gimana? Nah itu materi yang harus disajikan begitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah cara mengklasifikasi masalah. Nah, cara mengklasifikasi masalah itu seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah cara mendeskripsikan masalah, begitu. Nah, ini sudah mulai ditentukan. Nah, nanti contoh-contohnya apa? Ya, contohnya tentang peristiwa kebakaran tadi. Tapi materi yang perlu disampaikan sebagai sebagai bahan atau bahan kajian kalau istilahnya, sebagai bahan kajian untuk mencapai kompetensi, nah itulah nanti Bapak dan Ibu yang perlu disampaikan kepada kepada siswa. Jadi bukan tentang kebakaran hutan, bukan itunya begitu, bahwa itu menjadi salah satu bagian dari bahan untuk menentukan ini. Jadi tetap Bapak dan Ibu. Jadi cara mengidentifikasi masalah gitu, dari gambar. Caranya bagaimana? Terus baru dikasih contoh. Contohnya misalkan teks tentang kebakaran tadi. Cara mengidentifikasi masalah dari teks itu gimana langkah-langkahnya. Gitu. Jadi bukan hanya tentang kebakarannya saja, bukan.
tapi sudah menuju ke bahan kajian yang mengarah kepada pencapaian kompetensi, Bapak dan Ibu. Jadi cara mengidentifikasi masalah yang terkait tadi tentang kebakaran. Bagaimana cara mengklasifikasikan masalah dari bahan yang dari kebakaran tadi. Terus bagaimana cara mendeskripsikan masalah dari peristiwa kebakaran tadi. Nah, ini mulai nampak di sana. Terus bagaimana cara menentukan dampaknya? Nah, dari peristiwa itu bagaimana cara menentukan dampaknya? Dilihat mananya. Ya, itu dimunculkan semua. Sehingga tag-nya tidak hanya tag yang isinya tentang kebakaran hutan saja, tapi meliputi tentang kompetensi-kompetensi yang harus dicapai di sini. Nah, terus juga bagaimana cara menentukan solusi itu juga ditentukan, Bapak dan Ibu. Kalau masalahnya seperti ini, bagaimana menentukan solusinya? Nah, itu mulai dinyatakan di sana. Terus cara menentukan sikap. Nah, itu juga sama. Kalau ada peristiwa seperti ini, cara menyatakan sikapnya bagaimana? Dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang nanti harus ada di materi kita. Jadi bukan hanya kebakaran hutan, dah selesai. Bukan itu. Kebakaran hutan itu hanya sebagian dari alat untuk menyajikan kompetensi-kompetensi ini, Bapak dan Ibu. Begitu nggih Bapak dan Ibu nggih? Jangan sampai nanti keliru nggih. Hanya kebakaran hutan saja tadi nggih. Bukan nggih. Oke, kemudian bagaimana masing-masing ini kemudian dideskripsikan menjadi sebuah bahan yang bisa digunakan begitu. Nah, contoh yang pertama. Nah, ini gambaran saja Bapak dan Ibu ya. Gambarannya saja. Nah, ini cara penyajiannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Terlihat nggih? Jadi materi 1 untuk bahasa Indonesia Bapak dan Ibu ya. Simaklah berita tentang kebakaran hutan. Dan amatilah juga peristiwa pada gambar 1, 2, dan 3 yang telah disediakan. Kalau tadi ada videonya, ya ada link videonya. Gambarnya seperti ini. Nah, kemudian baru dijelaskan tentang tadi. Bagaimana ini tadi Bapak dan Ibu. Bagaimana cara melakukan identifikasi. Nah, perhatikan di sini. Kemudian baru menentukan bagaimana cara mengidentifikasinya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian bagaimana menemukan masalah yang ada di sana, Bapak dan Ibu sudah mulai ya menyajikan lanjutan dari bagian 1 yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian mulai masalah apa saja yang dapat kalian temukan. Adakah masalah yang timbul akibat kebakaran tersebut? Coba identifikasi minimal 5 masalah itu yang terkandung dalam peristiwa kebakaran, baik yang kalian simak melalui video maupun yang dapat kalian amati melalui 3 gambar, melalui bantuan kata tanya tadi ini. Apa, kapan, mana, di mana ya, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian kerjakan ini secara berkelompok dan setiap kelompoknya beranggotakan 4 atau 5 anggotanya. Ya, ini. Masalahnya apa? Masalahnya ada kabut asap. Waduh, ada asap yang cukup pekat gitu ya, hitam gitu ya. Kapan itu terjadi? Antara Juli sampai Agustus. Di mana? Di Riau. Mengapa bisa terjadi? Mulai dituliskan di sana. Terjadi kebakaran hutan karena ada oknum yang membuka lahan dengan cara membakar hutan. Bagaimana dampaknya? Nah, kabut asap berkepanjangan membuat masyarakat tidak dapat bekerja dan menimbulkan penyakit ispa. Mereka tidak bisa bekerja karena kabutnya begitu tebal dan akhirnya menimbulkan ini. Dan ini datanya real dari video dan juga gambar-gambar yang sudah diberikan tadi. Ini lanjutan materi yang pertama untuk bahasa Indonesia. Sampai mendapatkan 5 masalah di sini. Ya. Oke, setelah itu masuk materi yang kedua. Ini materi yang kedua mulai akan melakukan klasifikasi Bapak dan Ibu. Nah, setelah kalian berhasil mengidentifikasi berbagai masalah yang ditimbulkan akibat peristiwa kebakaran hutan tersebut, selanjutnya klasifikasikanlah hasil berdasarkan tabel klasifikasi sebagaimana dicontohkan melalui tabel berikut ini. Nah, tadi kan sudah ada nggih ini contoh tabel klasifikasinya. Ini jadi
ada fasilitas gitu ya. Fasilitas mereka untuk mencapai masing-masing indikator kompetensi yang diharapkan tadi, Bapak dan Ibu. Kalau tadi mulai mengidentifikasi, sekarang mengklasifikasikan. Nah, caranya gimana? Mulai dari melihat masalahnya, kemudian jenis masalahnya apa. Tadi ada 5, nggih. Jadi diambil masalahnya apa, jenis masalahnya, masalah sosial apa, masalah sosial yang dipilih apa, begitu. Misalkan contohnya tadi, masalah tentang kabut asap ya, asap tebal dari hutan tadi, kebakaran hutan. Jenis masalahnya apa? Pencemaran udara. Karena ini kaitannya dengan asap, berarti mengganggu pernafasan karena udaranya tercemar. Jadi jenis masalahnya adalah pencemaran udara. Masalah sosialnya, masyarakat banyak yang terkena gangguan pernafasan yang ISPA tadi ya. Tetapi tidak punya biaya untuk berobat. Waduh, ini masalah ini ya. Masalah luar biasa ini, masalah sosial yang terjadi. Kalau jenis masalahnya adalah pencemaran udara, masalah sosial yang terjadi adalah kaitannya dengan penyakit dan juga kaitannya dengan biayanya tadi gitu. Ya, dari sini mereka diminta untuk memilih satu ya. Masalah sosial yang akan dipecahkan di sini. Pilih salah satu dari sekian ini. Nah, ini nanti kan ada masalahnya banyak di sini ya, ada 5 begitu ya. Dirumuskan seperti ini sampai nanti masalah yang muncul apa, kemudian memilih masing-masing satu. Gitu. Ada 5 masalah yang teridentifikasi. Nah, ini materi yang kedua. Kemudian materi yang ketiga, ini akan mencoba untuk mendeskripsikan dari masalah sosial terpilih tadi, kemudian akan dituangkan dalam bentuk deskripsi, gitu ya, deskripsi yang lebih lebih jelas yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Gitu. Nah ini berdasarkan satu masalah yang telah kalian tetapkan untuk dipecahkan, silahkan kalian mendeskripsikan lebih jelas dan rinci masalah dan akar penyebab masalahnya. Kalian dapat mendeskripsikan dengan panduan kata, tanya apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ke dalam 1 atau 2 paragraf. Nah, ini mulai dalam 1 atau 2 paragraf dan setiap paragraf terdiri dari 5-8 kalimat. Contoh, nah ini mulai di sini. Masyarakat tidak ada pendapatan karena tidak dapat bekerja akibat kabut asap. Diteruskan sampai ke terbentuknya paragraf. 1 paragraf atau 2 paragraf yang terdiri dari 5 sampai dengan 8 kalimat. Nah, ini disediakan Bapak dan Ibu untuk materi yang ketiga. Materi yang keempat ini sudah masuk ke IPS-nya nggih Bapak dan Ibu nggih. Tadi kalau tadi sudah mendeskripsikan masalah terpilihnya. Nah, kemudian bagian IPS-nya adalah mencoba untuk melakukan eksplorasi kemungkinan-kemungkinan ya, dampak yang ditimbulkan dari masalah itu. Kemudian di sini sudah ada catatan ya, sekurang-kurangnya 3 dampak. Nah, ini sudah 3 dampak. Contoh misalkan ya, masalah yang diambil misalkan tidak memiliki pendapatan karena tadi tidak bisa bekerja nih Bapak dan Ibu, akhirnya tidak punya pendapatan, tidak bisa berobat begitu ya. Kemungkinan dampaknya apa? Kalau tidak memiliki pendapatan maka ya kesulitan menafkahi keluarga atau kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi begitu ya. Ada juga tadi yang tidak bisa berobat begitu. Nah, anak-anaknya kelaparan, tidak bisa berobat tadi salah satunya. Yang terpilih begitu. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk materi yang kelima tentang IPS ya, dari 3 dampak sosial yang mendesak untuk dipecahkan, analislah kemungkinan penyelesaian melalui wawancara. Nah, kemudian wawancara seperti Bapak dan Ibu kemarin mengeksplorasi terkait dengan solusi-solusi atau alternatif yang dimungkinkan menggunakan LKPD lembar kerja peserta didik untuk wawancara. Nah, setelah wawancara, kemudian materi yang ke-6 untuk IPS nggih. Nah, ini menentukan solusinya.
Kemudian sampai dengan yang PPKN kaitannya dengan ungkapan sikap tanggung jawab tadi ya Bapak dan Ibu nggih. Kemudian wujud sikap tanggung jawab tadi dalam bentuk rancangan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan, dan bagian akhir adalah membuat laporan tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang